Halo semuanya, kami dari kelompok Merger Paroki yang terdiri dari 5 orang. Itu ada Gita, ada Kristi, ada Juni, ada Niko, dan juga ada aku, Mia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junior Reno dari program studi manajemen asal Kalimantan Tengah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Brigita Arcita. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi dan aku berasal dari Yogyakarta. Halo, nama saya Agatha Kristi Purnama Dewi. Dapat dipanggil Kristi. Saya berasal dari Prodi Manajemen Internasional. Saya berasal dari Yogyakarta. Dan kali ini kami akan mengajak teman-teman untuk mengerti apa sih pentingnya kuliah di masa sekarang. Dan langsung aja kita masuk ke dalam topik kita, yaitu ke kampus alias ketapak masuk kampus. Oke, kita cek dulu nih fakta geografisnya. Ternyata Kalimantan Barat itu berada di garis lintang 0 derajat yang ngebikin provinsi ini itu punya suhu dan kelembapan yang sangat tinggi. Maka dari itu, kenapa banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa berkembang dengan baik nih di Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat ya. Nah, fakta nomor 2 nih, ternyata Provinsi Kalimantan Barat itu juga berbatasan langsung nih sama negara bagian Sarawak atau Malaysia Timur. Dan otomatis daerah yang berbatasan langsung sama Sarawak ini tadi dijaga oleh aparatur militer, yang artinya daerah ini menjadi daerah yang cukup memperoleh perhatian dari pemerintah. Oke, next. Kira-kira teman-teman tahu nggak ini tentang fakta terakhir? Bahwa Provinsi Kalimantan Barat adalah provinsi dengan luas daratan terbesar keempat se-Indonesia. Nah, setelah lihat data-data tadi, dengan luas daratan yang sangat besar, terus apa yang mau Kalimantan lakukan? Apa iya kekayaan hayati yang Kalimantan punya cuma bakal didiemin gitu aja? Jawabannya adalah no. Sebagai bangsa yang besar dan bangsa yang cerdas, kita harus tahu bagaimana memanfaatkan sumber daya yang kita punya. Tapi gimana caranya, Kak? Aku kan masih bocah. Sebelum kita jauh ke sana, yuk kita lihat dulu yuk sumber daya apa aja sih yang punya value tinggi yang tumbuh di Kalimantan. Oke, yang pertama adalah hutan. Dan seperti yang kita tahu bahwa paru-parunya Indonesia itu salah satunya terletak di hutan-hutan di Kalimantan. Kemudian ada juga di hutan-hutan di Papua. Nah, kemudian disusul oleh hutan-hutan yang ada di Sumatera. Nah, kemudian hal menarik apa aja sih yang bisa kita temukan di hutan Kalimantan? Jadi hutan Kalimantan itu terdiri dari banyak jenis hutan ya, seperti hutan lindung, hutan khusus industri, dan hutan-hutan lain sebagainya. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah ketika kita punya banyak hutan, tapi kita tidak punya regulasi atau kebijakan yang cukup untuk mengatur itu semua. Karena regulasi yang diciptakan oleh pemerintah belum cukup konsisten untuk melindungi hutan-hutan ini dari ancaman-ancaman seperti kebakaran hutan, kerusakan lahan, kemudian deforestasi. Nah, regulasi yang diciptakan oleh pemerintah itu belum cukup kuat untuk melindungi hutan kita dari ancaman-ancaman seperti itu. Next, Kalimantan punya kelapa sawit. Siapa di sini yang gorengnya nggak pakai minyak kelapa sawit? Mungkin ada ya yang pakai pasir atau pakai alat goreng yang lain. Tapi pada kenyataannya, tingkat konsumsi manusia terhadap minyak kelapa sawit itu masih sangat tinggi, dan ini juga yang membuat Indonesia menjadi produsen minyak kelapa sawit tertinggi kedua di dunia setelah Malaysia. Nah, permintaan konsumsi atas minyak kelapa sawit yang masih tinggi ini tadi itu membawa dampak pada industri kelapa sawit itu sendiri. Nah, yang perlu kita ketahui di sini bahwa tumbuhan kelapa sawit itu adalah tumbuhan yang rakus dengan air dan zat hara, sehingga dikhawatirkan setelah berpuluh-puluh tahun dia tumbuh, maka zat hara dan air yang terkandung dalam tanah itu akan hilang dan menjadi gurun alias menjadi lahan yang tidak berguna lagi atau tidak subur lagi. Nah, bayangkan ketika hutan-hutan yang berusaha kita lindungi tadi dibabat habis, kemudian digunakan sebagai lahan dari tumbuhan kelapa sawit ini. Berapa banyak lahan yang nantinya akan menjadi gurun kalau semuanya dihabisin buat nanam sawit.
Dan tentunya Kalimantan juga punya hasil-hasil perkebunan lainnya. Contohnya kayak karet. Nah, berdasarkan data yang aku dapetin dari GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, selain Indonesia menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar nomor 2 di dunia, pendapatan devisa negara tertinggi itu juga diperoleh dari hasil perdagangan minyak kelapa sawit. Nah, karena tingkat konsumsi manusia terhadap minyak kelapa sawit itu sangat tinggi, dan ini tuh berbanding lurus nih sama eksploitasi yang dilakukan industri terhadap hutan-hutan yang menghasilkan kelapa sawit, hutan-hutan yang Kalimantan Barat miliki. Nah, berbicara tentang eksploitasi, maka kita akan familiar dengan istilah deforestasi. Nah, merujuk pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, deforestasi berarti perubahan dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Nah, gimana sih deforestasi ini bisa terjadi? Berdasarkan data dari Forest Watch Indonesia, ada 2 penyebab terjadinya deforestasi di Kalimantan. Yang pertama, penyebab langsung, dan kedua, penyebab tidak langsung. Faktor-faktor yang terdapat di penyebab langsung itu antara lain ada konversi lahan. Misalnya, dari lahan hutan lindung menjadi lahan hutan industri. Kemudian, ada ekspansi perkebunan sawit. Nah, seperti yang tadi aku bilang, bahwa tingkat konsumsi manusia itu berbanding lurus dengan tingkat eksploitasi yang dilakukan terhadap perkebunan sawit. Nah, kemudian faktor-faktor yang melandasi penyebab tidak langsung itu anggaran izin konsesi yang dilakukan pemerintah atau pelaku usaha terhadap kebijakan yang berlaku. Nah, ini nih yang harus diberantas, karena nggak mungkin ada konversi lahan atau ekspansi lahan tanpa persetujuan pemerintah. Nah, otomatis berarti ada kong kali kong dong antara pelaku usaha dan pemerintah. Bayangkan kalau kegiatan seperti ini terus terjadi, apa yang akan terjadi pada Kalimantan puluhan tahun berikutnya? Nah, setelah kita simak data-data tadi, teman-teman bisa refleksi nih, kira-kira problematika apa aja nih yang sedang dihadapi oleh Kalimantan Barat terkait sumber daya alam yang mereka miliki. Kira-kira bagaimana caranya teman-teman untuk ikut berpartisipasi dalam rangka turut melestarikan kekayaan alam yang dimiliki oleh daerahnya, teman-teman. Kita ambil salah satu quotes dari presiden kita. Indonesia sedang berubah ke arah Indonesia sentris, bukan hanya Java sentris. Kemakmuran menyeluruh bukan hanya di Pulau Jawa. Begitu kata Pak D. Jokowi. Nah, kalau kita lihat beberapa bulan yang lalu, presiden sempat mengatakan ada wacana bahwa ibu kota akan dipindah ke Kalimantan. Nah, di sini teman-teman harus berpikir adanya peluang. Teman-teman harus berpikir bagaimana caranya memanfaatkan peluang tersebut sebelum nantinya peluang itu datang. Caranya gimana? Yaitu teman-teman mempersiapkan diri teman-teman dengan pendidikan yang memadai, supaya ketika nanti kesempatan itu benar-benar datang ke Kalimantan, benar-benar datang ke tempat teman-teman, teman-teman udah siap nih dengan segala amunisi teman-teman, dengan segala pengetahuan yang teman-teman miliki. Nah, dengan itu teman-teman bisa berkesempatan untuk berkontribusi menjaga melestarikan kekayaan alam yang selama ini dijaga oleh penduduk di Kalimantan. Kenapa mau ngelestariin alam aja harus lewat pendidikan? Karena pendidikan bakal ngebuka sudut pandang teman-teman untuk ngelihat suatu permasalahan itu secara holistik. Artinya teman-teman nggak akan nyalahin pemerintah aja, tapi teman-teman juga ngelihat dari sudut penduduk Kalimantan itu sendiri. Apakah penduduk itu sudah cukup teredukasi, atau justru penduduk ini turut berkontribusi pada kerusakan-kerusakan lingkungan yang sebelumnya sudah terjadi. Nah, ini akan dijelaskan selanjutnya dalam Indeks Pembangunan Manusia. Pembangunan manusia adalah pertumbuhan yang positif serta peningkatan kesejahteraan manusia dalam segala aspek kehidupan. Maka fokus utama dari pembangunan manusia itu sendiri adalah terletak pada tingkat kesejahteraan manusia itu sendiri. Pulau Kalimantan terbagi dalam 5 provinsi. Yang pertama adalah Provinsi Kalimantan Timur, yang kedua Provinsi Kalimantan Barat, yang ketiga Provinsi Kalimantan Tengah, yang keempat adalah Provinsi Kalimantan Utara, dan yang terakhir adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dari kelima provinsi tersebut, indeks pembangunan manusianya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan mempunyai nilai yang berbeda pula. Berdasarkan data Pusat Statistik Pemerintah, indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 75,83, meningkat 0,71 dibandingkan pada tahun 2017. Sedangkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 sebesar 66,98. Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017, indeks pembangunan manusianya sebesar 69,79. Dan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2008 mencapai 70,56, meningkat sebesar 0,72 poin atau 21,03% dari tahun 2017. Dan yang terakhir, Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018, indeks pembangunan masyarakat telah mencapai 70,17. Pada tahun 2019, indeks pembangunan manusia di Indonesia mencapai 71,92 poin. Angka ini meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,74% dibandingkan tahun 2018. Hal ini menunjukkan jika indeks pembangunan manusia di daerah Kalimantan jauh rata-rata dari nasional. Dari 5 provinsi di Kalimantan, 4 diantaranya masih kurang dari rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan jika indeks pembangunan manusia di daerah Kalimantan masih cukup rendah. Stok indeks pembangunan manusia di daerah DKI Jakarta pada tahun 2018 mencapai 80,47 poin dan merupakan indeks pembangunan manusia tertinggi di seluruh provinsi di Indonesia. Dan pada level kedua, terdapat daerah istimewa Yogyakarta dengan mencapai 79,53 poin pada tahun 2018. Hal ini dapat disimpulkan, keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia, masyarakat atau penduduk di daerah Kalimantan cenderung masih rendah dibandingkan daerah-daerah yang lainnya, terutama di daerah Pulau Jawa. Angka pertumbuhan pendidikannya walaupun sudah menyentuh 62%, tapi pada kenyataannya di Pulau Kalimantan banyak anak-anak yang terancam tidak memperoleh pendidikan secara layak dikarenakan akses transportasi yang minim dan tidak mendukung, terutama di daerah pedalaman Kalimantan. Di Pulau Kalimantan itu sendiri juga terancam deforestasi, terutama di wilayah Kalimantan Barat dan Timur. Hal ini menunjukkan jika wilayah Kalimantan, indeks pembangunan manusianya masih jauh lebih rendah dibandingkan Pulau Jawa. Demikian data-data yang dapat saya sampaikan mengenai indeks pembangunan manusia dari wilayah Kalimantan. Ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kuliah. Kuliah itu sekolah lanjutan. Ketika kita udah lulus SMA gitu, nah kita lanjut tuh mau sekolah apa, sekolah perguruan tinggi. Nah itu namanya kuliah. Tujuannya itu untuk membantu kita gitu untuk mencapai cita-cita kita itu nanti di masa depan, seperti itu. Apa aja sih yang bisa kita lakukan selama kuliah itu? Nah, jadi banyak banget gitu kegiatannya, dapat teman baru, ikut organisasi gitu. Nah, ilmu dari kita organisasi itu bisa dipakai buat kehidupan sosial kita, seperti itu. Kita juga bisa ada mengasah kemampuan, kayak misalnya kalau kita udah nyanyi gitu, nah bisa kita tingkatin lagi, membuka minat dan bakat gitulah, seperti itu. Nah jadi selama kuliah itu kita tuh ada kayak ketemu banyak hal-hal yang ada di kampus itu. Nah seperti ketemu dosen, yang dosen itu nanti ngajarin kita banyak ilmu. Terus KRS itu artinya itu kartu rencana studi. Jadi kayak misalnya kita ngambil mata pelajaran, ngambil mata pelajaran misalnya matematika nih, jadi kayak udah tercatat gitu dalam sebuah kartu gitu. Kemudian ada namanya itu SKS. Nah SKS itu kayak bobot dari mata kuliahnya. Nah mata kuliahnya seperti kayak misalnya matematika ada bobotnya berapa seperti itu. Kemudian ada rolling class. Rolling class itu kayak pertukaran kelas gitulah. Kemudian ada BEM, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi kayak ya salah satu organisasi lah di kampus.
kemudian ada literatur itu dia kayak perpustakaan di kampus, ada yang namanya KKN. Nah, artinya itu sebenarnya kuliah kerja nyata, jadi kayak ya kita nanti ditugasin untuk ke mana, ke desa untuk membantu masyarakat yang di sana, seperti itu contohnya. Kemudian ada magang. Nah, magang itu artinya kita tuh kayak kuliah itu bisa sambil bekerja gitu loh, sambil bekerja sampingan. Nah, seperti itu. Kemudian ada ospek itu ya kayak ya kalau mau masuk kampus itu kan ya kayak ada perkenalan gitu sama kampusnya. Nah, kemudian ada skripsi tugas akhir untuk ya kayak tadi juga ada tugas akhir. Nah, tugas akhir kayak biasanya sih ya kayak mirip skripsi gitu, tapi itu kan kayak untuk untuk yang teman-teman kalau ada yang mau ngambil jurusan sarjana D4 gitu. Nah, jadi kuliah itu banyak banget jurusannya. Nah, seperti mau dokter ada, manajemen ada, terus mau akuntansi, dan pokoknya banyak lah. Nah, jadi yang penting itu tahu jurusan mana yang cocok sama kita. Nah, cocok sama minat dan bakat kita. Yang pasti ya kalau kita misalnya saya mau manajemen nih, nah ini kayaknya cocok saya untuk manajemen, ya ambil manajemen aja. Nah, cita-cita kita tuh kan nanti kan akan tercapai dengan sendirinya kan. Kalau kita misalnya udah enak gitu sama kuliahnya, sama ya kuliahnya lancar gitu kan, pasti kan cita-cita kita kan makin terkejar seperti itu. Ketika cita-cita itu tercapai kan pasti kan kita tuh udah rasa bangga terhadap diri sendiri. Di masa depan yang akan datang itu nanti kita bisa membantu orang lain ketika kita udah sukses seperti itu. Terima kasih. Oke, sekarang aku bakal jelasin ke teman-teman alasan kenapa sih kita tuh harus banget kuliah. Jadi yang pertama, kita itu akan belajar secara lebih spesifik. Itu apa maksudnya? Jadi misalnya kalian itu memiliki sebuah minat atau sebuah keinginan untuk mempelajari suatu hal. Misalnya aku tahu aku suka ngomong, aku tahu aku suka hal-hal yang berbau media. Oleh karena itu aku akan belajar secara lebih spesifik mengenai apa yang aku suka itu, dan aku akan menemukannya di jurusan yang aku suka, alias jurusan ilmu komunikasi. Begitu juga misalnya teman-teman itu suka menghitung, terus teman-teman pingin bekerja di bank, aku pingin menghitung uang yang banyak, aku ingin bertemu dengan orang-orang yang ingin menabung kayak gitu misalnya. Nah, kalian kan bisa banget tuh belajar di hal-hal yang berbau dengan keuangan, misalnya di akuntansi, atau misalnya juga bisa di ekonomi kayak gitu. Lalu yang kedua, saat kita kuliah, kita itu akan dilatih secara tidak langsung mengenai kinerja individu dan juga kelompok. Misalnya nih, akan ada satu saat di mana kalian akan diharuskan untuk mengerjakan sebuah tugas atau sebuah kegiatan secara individu. Di situ kita akan dilatih untuk bisa mandiri, kita bisa mengerjakan segala sesuatunya secara maksimal oleh diri sendiri. Begitu juga begitu kita harus ditemukan dengan kerja kelompok, kita akan dilatih untuk bisa mengerti, bisa beradaptasi, bisa bekerja sama dengan orang-orang yang tentunya akan berbeda daripada kita gitu. Misalnya aku suka ngomong, aku nanti akan bekerja sama dengan orang yang tidak suka ngomong. Di situ aku harus bisa beradaptasi dan aku harus bisa mencari tahu gimana sih caranya aku bisa kerja sama dia kayak gitu. Lalu yang ketiga, relasi kita bakal lebih luas. Kenapa? Karena biasanya di sebuah universitas atau di sebuah fakultas gitu, teman-teman kita tuh nggak cuma dari satu daerah aja teman-teman. Kita akan bertemu teman-teman dari berbagai daerah. Misalnya sekarang aku kuliahnya di Jogja, aku bakal bertemu sama teman-teman yang asalnya dari Kalimantan, yang juga asalnya dari Sumatera, asalnya dari Papua, dari segala pulau kita akan bertemu di situ. Dan tentunya itu nggak akan hanya sebatas sebagai teman berkumpul atau teman ngobrol aja, tapi kita akan mengetahui channel-channel yang tentunya akan sangat bermanfaat banget bagi kita untuk kedepannya. Lalu alasan yang keempat itu adalah persiapan sebelum menghadapi dunia kerja. Karena seperti yang kita ketahui, kuliah kan kita diajarkan untuk tentang apa yang kita inginkan, bagaimana kita melatih segala hal baik itu individu dan juga kelompok, dan juga bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan itu juga tuh dari kuliah. Jadi itu penting banget supaya kita bisa mengembangkan dan bisa mendapatkan apapun mimpi-mimpi kita gitu. Misalnya kamu pengen jadi dokter, kalau misalnya kamu tidak memiliki persiapan menjadi dokter, kamu juga nggak punya channel untuk jadi dokter, ya bagaimana kamu bisa jadi dokter kayak gitu kan. Oleh karena itu kuliah itu penting banget untuk menggapai segala keinginan kalian, pekerjaan kalian, dream work kalian lah kayak gitu istilahnya.
Tapi aku yakin banget teman-teman tentunya juga pasti memiliki kendala untuk kuliah gitu kan. Misalnya yang pertama nih, kalian takut untuk kuliah. Sebenarnya kalau misalnya kalian punya rasa takut untuk kuliah itu wajar sih, karena aku pun sendiri juga pernah saat itu pasti kayak dilema banget, aduh aku kuliah atau enggak ya, dengan berbagai ketakutan yang aku miliki. Tapi justru itu, saat kamu merasa takut, kamu harus berusaha untuk bisa mengalahkan rasa takutmu itu. Kalau misalnya kamu saat kuliah takut dan kamu bisa mengalahkannya, itu kan berarti kamu sudah berhasil melewati satu tantangan dalam hidup kamu gitu loh. Maka kedepannya saat kamu memiliki tantangan-tantangan yang lebih mengerikan lagi, misalnya di dunia kerja gitu, walaupun ada sih memang kamu bisa bekerja tanpa kuliah, tapi kalau misalnya kamu bekerja setelah kuliah itu tentunya akan lebih gimana ya, akan lebih terjamin aja gitu istilahnya ya. Lalu yang kedua, soal biaya. Kalian sebenarnya nggak harus takut sih untuk biaya, karena memang beberapa universitas di Indonesia ataupun di luar negeri itu tentunya banyak yang menyediakan berbagai tawaran beasiswa. Aku ambil contoh dari Atmajaya aja. Di Atmajaya itu di awal mereka memiliki berbagai program beasiswa, baik itu PSSB dan juga ada beasiswa biasa. Dan di situ kalian akan tidak membayar apa-apa, kan hanya membayar mungkin hanya kemahasiswaan yang juga tentunya nggak sebesar kalau misalnya kalian membayar uang kuliah sepenuhnya kayak gitu. Jadi kalian nggak harus takut soal beasiswa. Dan kalau misalnya emang kalian tidak bisa mendapatkan beasiswa saat kalian mau masuk di universitas, kalian bisa mendapatkannya saat kalian selama proses kalian berkuliah, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan dan juga lembaga-lembaga yang memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak yang tentunya memiliki kemauan dan juga memiliki skill yang lebih daripada yang lain. Lalu yang ketiga, kamu biasanya juga merasa, aduh aku nanti jauh dari keluarga gimana ya. Perlu kita ketahui bahwa memang itu adalah sebuah resiko gitu kalau misalnya kita akan jauh dari keluarga. Karena kita nggak akan selamanya bareng-bareng sama keluarga kita, baik itu saat kamu kuliah ataupun saat kamu bekerja. Karena saat kamu bekerja, kamu nggak akan sama keluargamu lagi gitu istilahnya. Kamu hanya akan menjadi part of your family, dan tapi kamu nggak bisa selalu sama mereka gitu. Jadi jangan pernah kamu takut dan merasa bahwa jauh dari keluarga itu adalah sebuah kendala untuk kamu kuliah. Lalu selanjutnya juga ada perguruan tinggi swasta di Kalbar. Misalnya Universitas Bina Sarana Informatika UPSI Pontianak. Lalu ada juga Universitas Kapuas atau Unka Sintang, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Universitas Muhammadiyah Sintang, Universitas Nahdlatul Ulama Kalbar atau UNU Pontianak, Universitas Pancabakti atau UPB Pontianak, Universitas Persada Katulistiwa Sintang, Universitas Widya Dharma Pontianak, dan lain-lain. Tentunya kalian bisa mencari berbagai universitas yang ada di Kalimantan. Kalau misalnya nggak di Kalimantan Barat pun, mungkin kalian bisa ke Kalimantan Tengah atau ke Kalimantan Selatan, itu terserah kalian. Yang penting sebisa mungkin kalau bisa sih kalian harus menemukan tujuan kuliah kalian tuh yang nyaman juga buat kalian gitu loh, nggak semata-mata misalnya universitasnya bagus tapi ternyata kalian nggak nyaman, itu sama aja. Yang penting kalian nyaman dengan universitas kalian sehingga kalian bisa melanjutkan pendidikan kalian di sana dengan nyaman hingga akhirnya kalian lulus dan kalian akhirnya bisa menemukan pekerjaan yang kalian inginkan. Dan untuk beberapa universitas yang ada di luar Pulau Kalimantan nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin takut untuk mencari kuliah di luar pulau kalian, di luar Ketapang, di luar Kalimantan gitu ya, aku akan bakal kasih tahu ke teman-teman beberapa perguruan tinggi negeri di Kalimantan Barat ya tentunya. Yang pertama misalnya ada Politeknik Negeri Ketapang, ada juga Politeknik Negeri Pontianak, nggak tahu jauh gitu kan. Lalu ada Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, Politeknik Negeri Sambas, dan juga ada Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah aku juga udah sertain link di PowerPoint-nya, nanti kalian bisa cek sendiri. Kira-kira ada nggak sih universitas atau perguruan tinggi yang memang kalian minati. Ini yang baru yang negeri ya. Tentunya kalian bisa mencari berbagai universitas yang ada di Kalimantan. Kalau misalnya nggak di Kalimantan Barat pun, mungkin kalian bisa ke Kalimantan Tengah atau ke Kalimantan Selatan, itu terserah kalian. Yang penting sebisa mungkin kalau bisa sih kalian harus menemukan tujuan kuliah kalian tuh yang nyaman juga buat kalian gitu loh, nggak semata-mata misalnya universitasnya bagus tapi ternyata kalian nggak nyaman, itu sama aja. Yang penting kalian nyaman dengan universitas kalian sehingga kalian bisa melanjutkan pendidikan kalian di sana dengan nyaman hingga akhirnya kalian lulus dan kalian akhirnya. Kemudian kita masuk di perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa. Menurut data sampai saat ini jumlah PTN dan PTS yang ada di Pulau Jawa sekitar 217 PTN dan PTS. Di sini kami merangkum
menjadi 10 ranking urutan PTN terbaik yang ada di Pulau Jawa. Data ini didapat dari Kemenristek di tahun 2018. Yang pertama itu, urutan pertama ditempati oleh Institut Teknologi Bandung. Yang kedua Universitas Gadjah Mada. Yang ketiga Institut Pertanian Bogor. Yang keempat Institut Teknologi 10 November. Yang kelima Universitas Indonesia. Yang keenam Universitas Diponegoro. Yang ketujuh Universitas Airlangga. Yang kedelapan Universitas Brawijaya. Yang kesembilan Universitas Pajajaran. Dan yang ke-10 Universitas Negeri 11 Maret. Kemudian kita juga memberi ranking 10 urutan terbaik PTS yang berada di Pulau Jawa. Yang pertama Universitas Islam Indonesia, yang kedua Universitas Atma Jaya Jakarta, yang ketiga Universitas Telkom, yang keempat Universitas Atma Jaya Jakarta yang sekarang saya sedang belajar di sana, yang kelima Universitas Katolik Parahyangan, yang keenam Universitas Muhammadiyah Malang, yang ketujuh Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kedelapan Universitas Sugiya Pranata, yang kesembilan Universitas Bina Nusantara, dan yang ke-10 Universitas Kristen Petra. Selanjutnya kita masuk ke akreditasi perguruan tinggi. Akreditasi perguruan tinggi ini dinilai dari yang pertama itu kurikulum dari setiap program pendidikan. Jadi di setiap universitas itu universitas itu memiliki kurikulum dan setiap program pendidikan yang akan mempengaruhi sistem pembelajaran dari suatu universitas. Kemudian yang kedua, jumlah dan kualitas tenaga pendidik. Dalam penentuan akreditasi perguruan tinggi ini, jumlah dosen, karyawan, dan mahasiswa pun juga dihitung dari sini. Jika jumlahnya semakin banyak, maka akan menentukan akreditasi universitas menjadi lebih baik. Yang ketiga, keadaan mahasiswanya sendiri. Keadaan mahasiswa di sini yang dimaksud bagaimana keadaan mahasiswa dalam mendapat pembelajaran dari universitas itu sendiri. Yang keempat, fasilitas penunjang pendidikan, yang termasuk fasilitas penunjang pendidikan ini semisal contohnya seperti perpustakaan, lab komputer, terus ruang-ruang yang digunakan untuk mahasiswa, kantin, dan segala macam yang menunjang kegiatan akademis mahasiswa. Kemudian yang kelima itu kesiapan administrasi akademik, kepegawaian, dan rumah tangga. Yang ini termasuk ke dalam sistem pembayaran yang ada di universitas sendiri. Kemudian dari hasil poin-poin tersebut nantinya akan keluar nilai akreditasi tersebut. Nilai tersebut memiliki beberapa jenis, yaitu A, artinya perguruan tinggi memiliki akreditasi yang sangat baik. Yang B, artinya perguruan tinggi memiliki akreditasi baik. C, artinya perguruan tinggi memiliki akreditasi cukup. Nilai akreditasi perguruan tinggi menjadi sangatlah penting karena pemerintah bisa lebih mudah menjamin mutu perguruan tinggi dan tenaga kerja yang lulus dari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi A. Manfaat untuk Ketapang bagi kalian yang memilih kuliah ialah yang pertama, dapat melakukan transfer ilmu yang didapat selama kuliah pada masyarakat Ketapang. Seperti misalnya kita kuliah di program studi teknik, nanti kita bisa membantu teman-teman dalam membangun desa yang ada di Ketapang melalui program studi yang teman-teman ambil. Kemudian meningkatkan perekonomian Ketapang. Kalian bisa membangun desa kalian dengan program studi ilmu-ilmu penjuruan kalian masing-masing. Yang ketiga, Ketapang menjadi lebih mengenal perkembangan dunia luar.
Yang keempat, membuat Ketapang bersaing dengan kota lain dalam perkembangannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Pesannya untuk teman-teman, jangan patah semangat dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi ini. Semoga kalian dapat terpengaruh dan memiliki motivasi dalam merangkai masa depan kalian melalui kuliah.